menduplikat. Ini ada pohonnya dua, bukan sih ya? Ada pohon warna ungu satu, hijau. Ini kita bisa menjadikan beberapa pohon menggunakan aplikasi ini. Jadi berikutnya ini bayangkan dia diciptakan aplikasinya pada tahun 1007 sampai sekarang. Berarti ini adalah saya tadi bilang bahwa ini adalah aplikasi legenda karena intinya terus bertransformasi. Yang terakhir kan tipe-nya adalah Photoshop CC 2020, bahkan banyak sekali saudaranya, ada Adobe Reader, Adobe Illustrator dan sebagainya. Berikutnya, nah ini memulai Photoshop. Ini saya lihatkan dulu teorinya, sebentar kita praktek. Seperti biasa ada tombol start dan sebagainya. Di area kerja Photoshop. Kalau bisa Bu, pada saat menggunakan Adobe Photoshop ini bagus menggunakan mouse, membutuhkan sebuah kreasi. Berikutnya, ini teorinya saja. Masih terdengar suara saya ya? Masih Pak, masih sangat jelas sekali. Oke, kita langsung praktik aja. Saya stop share. Oke, berarti kita langsung praktek ya Pak ya? Ya, artinya kan ini ada materinya, tapi mungkin teman-teman bingung kalau saya hanya menjelaskan ini, lebih bagus kita langsung ke... Baik, ya. Berarti teman-teman bisa langsung coba ya? Sebenarnya saya punya aplikasinya, cuma ini aplikasi bagaimana ya? Ini aplikasi seperti ibaratnya Microsoft Word, ini punya lisensi. Tapi sebentar kita lihat. Kita langsung praktek saja. Dek Dewi, ada Pak Bahar sama Bu Indah sambil menunggu Pak Muklis. Ya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Udah. Oke. Pertama kita akan belajar tentang tool-tool. Kita akan lihat di samping kiri ini ada toolnya. Ini toolnya semua. Kita akan pelajari, tapi tidak semua. Kita hanya mempelajari yang akan kita gunakan karena waktunya tidak cukup kalau kita bahas satu persatu. Kemudian di samping kanan ini adalah layarnya. Ada layar artinya apa yang aktif. Misalkan kita membuka sebuah gambar, maka kelihatan di sini layarnya, kelihatan yang aktifnya. Kita mulai dari fungsi pertama. Ini adalah fungsi yang pertama adalah move tool yang lambang segitiga ini move tool atau memindahkan gambar. Jadi misalkan kita tekan ini, kita bisa memindahkan gambar. Sebentar kita coba. Kemudian ini adalah di sebelah sini ada rectangle merge tool. Saya coba dulu buka sebuah gambar. Kita coba. Diyan siya walang mga dana. Ito ita foto mga dana. Ano kolam-kolam po ina. May po itang kami ano ba? Po itamet di ba eh? Oh, ano na puskesmas? 11-12. Siapa Dek? Sebentar. Bentar Pak Muklis. Ada suara ya? Iya, ada suara. Ada suara Pak Muklis. Apakah dari mana nih? Kelihatan ya gambarnya? Kelihatan? Ini adalah hasil dari player Adobe Photoshop. Saya gunakan untuk mencoba tool-tool ini. Pertama, ini ada tool tool memindahkan gambar. Ada rectangle, artinya rectangle ini kita akan bisa memindahkan gambar. Misalnya saya mau pindahkan gambarnya Pak Samir, saya klik ini. Oke, baru saya move tool, saya pindahkan. Ini move tool namanya. Jadi ini adalah fungsi pertama, move tool. Kemudian berikutnya adalah merge tool atau memindahkan dalam bentuk lingkaran. Misalkan saya pindahkan kepala saya. Kemudian saya move tool, saya pindahkan. Saya bisa aja pemateri ini. Ini Bapak Ibu. Berikutnya, fungsi berikutnya adalah crop. Jadi crop ini fungsinya adalah untuk memotong gambar. Misalkan kita mau potong gambar ini, gambar pemateri, ini bisa menggunakan crop.
Jadi yang aktif hanya gambar materi, yang lain tidak aktif. Ini adalah fungsi dari crop. Berikutnya, fungsi berikutnya memotong gambar. Ada 3 pemotong gambar sini, ada lasso tool, ada polygonal lasso tool, dan ada magnetic lasso tool. Apa perbedaannya, Bapak Ibu? Misalkan kan gambar pemateri ini kita bisa menggunakan lasso tool atau mengikuti bentuk badan. Jadi kita bisa kan ini, kita tinggal ini mengikuti. Ini contoh saja. Sebentar kita praktek membuatnya ini. Jadi ceritanya ini sama dengan fungsi yang tadi, tapi ini bisa mengikuti bentuknya. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya adalah misalkan, nah ya, oh ini tadi. Nah, misalkan pemateri kita kebetulan ada, ini kita bisa menggunakan teknik dan namanya, kita buka di tool yang keempat, ada namanya patch tool. Ini patch tool. Ini jerawatnya kita menghilangkan. Kita hanya lingkari jerawatnya. Baru kita dorong ke samping. Nah, ini hilang. Kemudian kita buat inlay, hilangkan. Kita dorong ke samping, hilang. Kita lingkari. Kemudian menghilangkan tandanya, kita tinggal kontrol D. Nah, hilang jerawatnya. Ini adalah contoh-contoh penggunaannya. Kemudian ada share, menghapus. Kemudian ada aplikasi, ada tool lain yang bagus sekali, namanya clone stem tool. Artinya mengklon atau menggandakan gambar. Misalkan gambar ini. Coba lihat, kelihatan ya Bu? Kelihatan, Pak? Gambar gunung. Gambar gunungnya. Iya. Saya mau di gambar gunung ini kan ada berapa pohon nih? 1, 2, 4. Saya mau tambah lagi pohon di sini. Caranya adalah kita menggunakan apa namanya ini? Clone stem tool, mengklon. Jadi caranya klik clone, kemudian kita di keyboardnya kita tekan Alt, baru kita di mana yang akan kita gandakan, gambar yang mana. Misalnya saya mau gandakan gambar ini, saya tekan Alt, baru saya klik kanan kiri, saya gini, saya gambarkan sini pohonnya. Ada pohon baru sini, kemudian kita ambil batangnya. Nah, ada pohon baru. Atau misalkan saya mau gunung, di sini juga ada gunung. Ini kan 1 gunungnya, kita tambahkan 2 gunung. Saya tinggal ini, kita tinggal Alt di sini, baru kita gambar gunungnya di sini. Kita tambah lagi. Misalkan kita mau tambah awan gunung yang ini, kita tinggal di sini, tambah awan di sini. Ini adalah teknik rekayasa dari Adobe Photoshop. Jadi kita baru mengenali tool-toolsnya. Oke, berikutnya banyak sekali di sini, tapi kita hanya mencoba beberapa. Kemudian di sebelah sini di rectangle, membuat kotak, membuat elips, dan membuat gambar-gambar yang lain. Oke Bapak Ibu, pertama kita akan praktek membuat sertifikat dulu, baru kita membuat flyer. Saya tutup dulu semua layarnya. Oke. Cara pertama adalah kita klik file, baru klik new, baru layar baru new. Oke. Kemudian kita tulis namanya, misalkan sertifikat Adobe Photoshop. Oke.
Kita misalkan ukuran 297 dengan 210. Ini ada layar baru, kita hilangkan tandanya dengan klik, misalkan agak mengganggu ini. Kemudian Bapak Ibu, kita akan pertama belajar tentang rekayasa dari template gratis. Misalkan saya cari template yang bisa kita rekayasa. Saya cari template di rekayasa. Ini, cobain. Oh, sorry. Saya tinggal play. Ini kan layar baru, kita klik file, baru kita cari di sini ada menu flash. Kemudian kita masukkan yang akan kita modifikasi. Ini Bapak Ibu, kalau misalkan kita tidak menggunakan Adobe Photoshop, gambar ini akan pecah. Tapi karena kita menggunakan Adobe Photoshop, kita tarik saja. Kemudian saya maunya gambarnya tegak, enggak begini. Kita tinggal edit gambar ini. Bapak Ibu, di sebelah kanan sudah muncul layar. Kalau saya klik background, berarti yang aktif adalah layar backgroundnya. Kalau saya klik gambar ini, berarti yang aktif yang ini, yang gambar sertifikat ini. Kemudian kita putar gambarnya, misalkan kita mau modifikasi, kita transport, putar. Kemudian kita rotasi secara jarak. Nah, ini sudah terrotasi. Kemudian kita kontrol T, kita tarik dengan menggunakan mouse tool. Kita bisa perkecil. Oke. Kita tinggal klik setuju. Nah, kemudian saya mau di sini ada gambar ini gambar yang ini, saya mau ada di sebelah kanan juga supaya seimbang. Maka kita membuat duplikatnya. Jadi kita klik sebelah kanan ini, layar yang ini aktif. Kita klik kanan, kemudian saya klik duplikat layar. Kita oke. Kita bisa kena ini. Kita tinggal putar. Kita putar. Oke, kita masuk ke tim. Kita oke. Ini agak mengganggu ya. Memang hilangkan ini ya. Oh iya. Agak mengganggu ini whiteboard. Muncul whiteboard yang Webex. Oke. Nah. Oke, ini sudah tampilan seperti ini. Tinggal kita rekayasa lagi. Kita mau hilangkan yang di tengah ini. Caranya bisa dengan cara menghapus eraser, bisa juga dengan cara menutupi dengan gambar lain. Saya tutupi dengan gambar kotak. Ini saya klik kotak ini, kotak. Kemudian saya besarkan kotaknya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mengubah kotak ini sesuai dengan warna. Jadi ini ada di, saya klik yang warna hitam ini 2 kali, muncul warnanya. Jadi warna ini kelebihan dari Adobe Photoshop, dia akan mengikuti semua warna yang ada di sini. Kalau saya klik merah, dia menjadi merah. Kalau saya klik yang orange, di orange. Kalau saya klik ini, kemudian saya klik putih, jadi putih. Saya klik putih saja. Kita oke. Kita tambah lagi kotaknya. Kita tutup di tulisan. Nah, berarti sudah ada, kita sudah punya desain lainnya. Kita tinggal isi. Misalkan saya isi dengan logo. Flash. Cari logonya. Misalkan kita pakai logo Gita Color. Nah, kita klik logonya. Ini adalah logonya. Kemudian kita berikan tulisan. Misalkan saya berikan tulisan sertifikat. Ini ada tulisan T, tulisan.
kita ketik sertifikat. Bapak Ibu, ini kebetulan tidak kelihatan karena berwarna putih. Jadi kita bisa ubah dengan cara klik 2 kali, ganti warna putih ini dengan sesuai dengan yang kita mau. Misalkan saya mau merah, bisa orange, mau pokoknya ini kelebihan dari Photoshop adalah kita bisa menggunakan semua warna yang ada di layar. Semua warna ini tidak perlu mencari di sini, kita hanya mengklik yang mana yang kita inginkan. Ini akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Oke. Kita tinggal kita kasih di tengah. Misalkan kita mau ganti tulisannya, bisa ganti nah ya. Kemudian kita perbesar dengan memperbesar hurufnya. Nah. Oke, kita tinggal geser ke atas sedikit, satu titik. Kita kecilkan sedikit. Nomor apa ya? Kita ganti dulu huruf. Ini agak mengganggu ini karena selalu menghalangi tulisan yang di atas. Minta maaf, ini agak mengganggunya. Umi, kenapa selalu muncul ini Webex-nya yang white wallboard-nya ini selalu muncul? Dikatasin nggak bisa? Iya, selalu mengganggu, menghalangi layar ini, layar Photoshop. Ayah merekam. Oke, kita lanjut saja. Maaf, ini tulisan, kita berikan tulisan, kita ganti warna hurufnya, warna biru, nomor sertifikat. Misalkan 01/2020. Besar dengan kontrol, kemudian kita besarkan hurufnya, bisa ganti huruf sesuai dengan keinginan kita. Oke. Kemudian kita berikan dia kotak. Nah, kemudian kita ganti misalkan sama warna merah ini, bisa. Kemudian berikan tulisan, diberikan atas partisipasinya sebagai peserta. Peserta webinar, titik-titik. Kita tuliskan saja. Cepat. Oke, kita oke. Kemudian kita berikan tanda tangan di bawah. Akan tanggal 12 Oktober 2020. Ini kita bisa ganti tulisannya supaya lebih tajam. Misalkan Ketua IG, Takala Idris. Kita tinggal tambahkan, kita oke, kita tambahkan tanda tangan, kita klik flash, kita tanda tangannya, ini tanda tangan spesimennya, kita oke. Ini sudah tanda tangan. Misalkan kita mau berikan logo IG, ya ada bayangan watermark-nya, kita tambahkan. Yes. Kita masukkan logo IG, kita perbesar, oke. Kemudian di sebelah kanan ini kapasitas.
memperkecil kapasitas gambarnya, kapasitas kita perkecil termat. Oke. Misalkan kita mau tambahkan QR code, kita masukkan saja, kita file, kita flash, kita cari QR code-nya. Kecil. Kita oke. Kita pindahkan sini saja. Nah, maka sertifikatnya sudah selesai, Bapak Ibu. Istilahnya di Adobe Photoshop ini kita bisa merekayasa sebuah gambar di internet, di Google. Di Google ini kan banyak ribuan template gratis yang disediakan. Kita bisa modifikasi. Yang tadinya kan ini dia horizontal, sekarang bisa kita buat secara vertikal. Jadi setiap bagi pengelola Vicon, setiap setiap bisa menggunakan template-template yang berbeda, karena di sini adalah yang dituntut adalah rasa seni dalam diri kita, bagaimana membuat sebuah desain yang memodifikasi berbagai macam gambar. Misalkan Bapak Ibu mau menggunakan teknik kan kita bisa memberikan teknik bayangan tulisan, misalkan di sertifikat ini kita bisa ganti warnanya dulu, warna ini, warna yang kuning, kemudian kita bisa perbesar, misalkan saya berikan sini 90. Oke. Kemudian bakalan di sertifikat ini kita klik kanan, kita berikan teknik blending option namanya, memberikan teknik bayangan. Kita klik drop. Ini bayangannya, mau buat bayangannya warna merah bisa, warna misalkan bayangannya warna hitam. Oke. Tinggal tarik scriptnya, size-nya. Jadi dia kayak 3 dimensi. Nah, ini teknik. Jadi kelihatan lebih menarik. Kemudian QR code-nya misalkan saya mau berikan bayangan, saya tinggal klik blending opsi. Saya berikan bayangan di QR code ini. Misalkan saya mau berikan bayangan warna merah, maka kita ganti yang hitam. Caranya Bapak Ibu, tinggal mencari warna yang kita inginkan, bisa memilih di sini, bisa kita mencari apapun yang kita klik, maka warnanya akan berubah. Sekarang saya mau pilih yang ini, oke. Kemudian saya tarik, nah ini sudah ada bayangan, agak bayangannya ini kita bisa sesuaikan, kita oke. Jadi sudah kelihatan sertifikatnya lebih. Kemudian depannya Bapak Ibu, kita tinggal klik file, kemudian kita ini ada pilihan namanya, kita ganti di sini, kita memilih misalkan JPEG, karena ada DMP, Photoshop, kita pilih JPEG saja, kemudian kita save. Bapak Ibu, di sinilah permainan kualitas gambar. Misalkan Bapak Ibu mau bagus kualitasnya, langsung yang maksimum, kemudian kita pilih progresif dan kita pilih yang paling tinggi, yang 5. Cuma Bapak Ibu di sini kalau kita menggunakan PC yang VGA agak di bawah 2 GB, biasa kesulitan pada saat kita mau set karena tidak mampu memorinya. Kita tinggal oke. Maka kita sudah memiliki desain. Ini ada contoh desain sertifikat. Berikutnya kita akan, ini teknik rekayasa, bagaimana kalau misalkan kita mau membuat sebuah flyer dengan menggunakan kreasi sendiri. Kita tinggalkan ini, kita tinggal klik file, kemudian kita klik new, layar baru.
Kemudian kita pilih tulis di sini namanya, misalkan flyer. Kita pilih tipe kertasnya, bisa menggunakan International Paper. Kita pilih A4, dasarnya. Oke, di sini settingannya Bapak Ibu maksimal. Di resolusinya Bapak Ibu memilih 300 inci, kemudian kita di RGB-nya kita pilih RGB color, kemudian kita 8 bit. Ini adalah sebuah settingan standar supaya kualitasnya. Background-nya kita memilih warna putih saja. Kita oke. Maka kita sudah memiliki sebuah layar baru untuk membuat flyer. Misalkan kita berimajinasi, jadi sini Bapak Ibu membutuhkan sebuah imajinasi apa yang akan kita lakukan. Tidak seperti Canva, poster Mawel, sudah ada istilahnya yang template-template yang disediakan. Oke, kita sekarang berimajinasi. Yang pertama, misalkan saya membuat sebuah layar baru menutupi layar background ini. Jadi di sini Bapak Ibu baru satu layar yang aktif karena belum ada yang saya lakukan. Sekarang misalkan saya mau klik kotak ini yang kotaknya ini, rectangle tool namanya, membuat kotak. Kemudian kita buat kotak tutupin. Jadi Bapak Ibu ini ada dua layar, ada layar background. Kalau misalkan ada juga layar baru namanya shape 1, ini bisa diganti namanya dengan klik 2 kali. Kemudian Bapak Ibu, misalkan saya mau beberapa layar lagi, ada di copy layar lagi supaya bisa sebentar gambarnya agak bertingkat. Saya copy lagi layar hitam ini dengan cara klik kanan. Cara mengkopinya bisa Ctrl J, bisa juga dengan mengklik kanan, baru kita pilih duplikat layar, menduplikat layar yang ini. Di sini Bapak Ibu sudah 3 ada background, ada layar 1, ada kopian dari layar 1 ini namanya save one copy. Kemudian kita mulai memodifikasi gambar. Pertama Bapak Ibu kita memilih edit, kemudian kita memilih transform dan memilih kalau ini ada beberapa pilihan, memutar dengan cara skala, memperkecil, memperbesar, ada dengan cara memutar rotasi, ada juga dengan cara square sesuai dengan keinginan. Kemudian saya memilih distort atau mengubah sisi-sisinya. Kita pilih distort, kemudian kita tarik ini ke ini belum kelihatan perbedaannya karena warna antara shape copy 1 dengan shape 1 sama, sebab berbeda. Kita ganti yang satunya berwarna dengan cara klik 2 kali. Ini kita klik 2 kali. Oke. Sudah kelihatan. Ini ada layar ini. Ini sebenarnya 2 layar yang berbeda, tapi saling menutupi. Kemudian kita geser ke bawah ini. Kita geser ke bawah sesuai dengan imajinasi kita. Saya mau ada gambar warna apa ya? Warna hijau di sini. Warna hijau ini saya mau tambah warna hijau di sini. Copy lagi nih. Yang ini di bawah saya copy, saya duplikat lagi, duplikat layar saya ini. Ini kita geser. Kelihatan karena layar yang aktif yang di atas menutupi yang hijau. Layar menutupi yang layar hijau. Kita tinggal geser ke bawah supaya kelihatan hijaunya. Misalkan kita mau variasi lagi, saya klik yang saya mau gandakan yang warna biru karena menarik. Ini yang warna ini. Saya klik layar aktif yang ini, yang
warna biru, kemudian saya duplikat lagi, duplikat. Nah, sudah ada duplikatnya lagi. Jadi ini sebenarnya ada dua, cuma tidak kelihatan. Kemudian saya mau putar duplikatnya, saya mau putar dengan cara kita edit, kemudian kita transport, kita putar secara horizontal, baru kita geser ke atas. Nah, ini sudah ada variasi. Kemudian supaya kelihatan yang ini, yang garis bawah ini, yang ini, shape 3 harus dibawa dari shape 2 karena supaya tidak tertutupi gambar ini. Kita geser saja. Nah. Oke. Sekarang kita mau masukkan sebuah gambar di sini sebagai background. Misalkan kita seperti biasa, kemudian kita klik place, tarik gambar. Ini gambar kota misalnya. Nah, ini ada gambar. Kita perbesar gambarnya. Oke. Ini ada gambar. Cuma gambarnya ini atau ganti gambarnya. Kita ganti. Saya delete. Jadi caranya mengganti ini, menghilangkan ini, kita delete saja. Gambar ini kita delete layar. Saya mencari gambar dulu yang berbentuk pendidikan, file, kemudian flash, mana ya? Nah, misalkan gambar ini anaknya menghadap kemana ini, ke kanan, saya maunya dia menghadap ke kiri. Kita tinggal edit, kita putar dia, kita transfer, baru kita secara horizontal. Nah, jadi dia berbalik arah. Misalkan selama ini materinya menghadap ke kanan, kita mau materinya menghadap ke kiri. Dengan cara kita klik edit, kemudian kita klik rotasi horizontal. Ini kita bisa putar-putar menghadap kemana. Bahkan dia bisa menghadap ke bawah. Jadi misalkan pematerinya kok menghadap ke kiri padahal dia ke kanan, ya kita tinggal putar. Ini kan bagusnya dia menghadap ke sini, jadi saya putar kembali. Nah, kemudian besar gambarnya. Nah, besar gambarnya. Kemudian ini kan pokoknya saya yang hitam ini menutup yang ini. Caranya itu gambarnya bagus, kita klik kanan gambar. Kemudian kita memilih membuat clipping mesh, create clipping mesh. Ini saya ulang, ini di klik kanan, kemudian kita memilih create clipping mesh. Nah, sudah kelihatan ini dia menyatu. Kita geser ini. Anggap ini pematerinya. Oke, kita tinggal tulis gambar cantik. Misalnya mau belikan variasi apa ya? Oh, variasi kayak buat variasi. Kita buat. Jadi ini imajinasi saja Bapak Ibu. Kita buat sebuah variasi. Saya mau di sini sebentar ada tulisan. Di sini. Kemudian saya senang dengan warna hijau. Oke. Kemudian saya mau seperti ada apa ya? Ada bayangan kayak ini, dia mengikat yang benda ini. Kita tinggal saya mau ganti tapi berbentuk apa namanya, bukan ini, dengan cara tadi kita edit, kemudian transfer, baru kita pilih distort. Nah, kita tarik. Nah, oke. Kemudian kita mau berikan variasi ini, ada apa namanya ya? Ada seperti ikatan sini. Kita tinggal klik kanan ini, kita duplikat yang gambar ini, kita duplikat. Ini kan ada dua. Nah, supaya berbeda, kita ganti warna yang satu dengan warna yang agak berbeda ini. Kemudian kita putar
kita edit, kita transform yang mana ya, vertikal. Oke, kita geser sedikit ke atas. Ini ada variasi sedikit saja. Kemudian caranya supaya gambar ini masuk tidak di sini, kita geser gambarnya di bawah warna hijau yang ini. Yang ada warna hijau kita geser ke bawah saja. Nah, oke, sudah kelihatan seperti terikat ini kayak ini kan sini. Ini bisa kasih tulisan. Kemudian bisa kita juga menggunakan ini apa ya? Tool fan namanya. Ini tool fan membuat lengkungan. Misalkan saya mau ada di sini, bisa. Caranya kita tool fan, kita klik. Ini ada di sebelah fan. Mana ya? Sini, oke. Ini. Baru kita di tengah tarik ke bawah. Variasi apa? Kita mau variasi terserah kita. Kemudian kita klik ini. Ya, sedikit tergantung temuan kita. Kan apa ya? Lihat variasi sini sebentar ada tulisannya. Kita bisa ganti warnanya dengan warna seperti ini juga. Nah, bisa. Kemudian kita berikan tulisan dia. Misalkan tulisannya adalah ini. Taruh di atas supaya tidak menutupi. Ini. Misalkan kita kecilkan sedikit. Misalkan workshop apa ya? Saya mau warna. Kita mau saja sebentar kita ganti warnanya. Workshop 3 sadar ID 2020. Pembuatan desain Photoshop. Oke. Ini kita bisa variasi, saya mau yang di atas berwarna kuning. Oke, yang di bawah berwarna apa ya? Ini. Nah. Oke, saya ganti di bawah tulisan. Terlalu besar ya. Ini sudah jadi, kita tinggal geser. Ini bisa variasi Bapak sesuai dengan keinginan kita warnanya apa. Misalkan Bapak Ibu mau ganti warnanya bisa. Ini besar supaya kelihatan menarik. Atau apa nih? Ini tulisannya terlalu bisa kita kecilkan Photoshop-nya. Supaya tulisan ada Photoshop-nya ini kelihatan jelas, kita pakai teknik namanya blending option, memberikan bayangan. Seperti tadi kita klik kanan, kemudian kita blending option. Kita berikan warna gelap. Nah, kelihatan Bapak Ibu, tinggal kita berikan logo apa ya? Logo. Misalkan di bawah logonya saya simpan, kita tinggi file, kita klik play, logo Kemendikbud.
dia di bawah hijau karena dia berada di bawah hijau. Seandainya ke atas, maka dia di atas hijau. Ini kan di bawah hijau. Jadi kita bisa selip-selipkan, ada selipkan masuk, kita naikkan supaya dia di atas hijau. Nah, ini kan di atas hijau. Bukan. Oke. Lain. Oh, ini. Kan. Oke. Lagi geser ke bawah. Ini kenapa ini yang tergeser? Karena kebetulan yang aktif set ini, padahal yang harus yang logo ini. Jadi kita bisa, jadi apa yang kita klik dia akan aktif. Kita pilih logo ini, dia kita pilih. Kelihatan, kita tinggal tuliskan tanggalnya. Atau misalkan ada foto hostnya di sini, kita masukkan foto host. Hostnya misalkan siapa? Misalkan. Kliknya yang ya, kalau dia menghadap ke gini, dia seharusnya menghadap ke kanan dengan kita harus putar. Nah, dia menghadap ke sini. Kan kalau tadi kan dia membelah, kalau kita balik, berarti dia menghadap ke pematerinya. Anggaplah ini pematerinya. Kita misalkan kita mau dia di bawahnya hijau, kita tinggal turunkan ke hijau ini. Kita desain dia ke bawah warna hijau. Nah, dia kita bisa tuliskan host di sini. Hostnya siapa? Misalkan di sini link pendaftaran. Kita tulis lagi link pendaftaran. Tapi kita naikkan supaya kelihatan, kasih ke atas. Dengan cara menggeser, kemudian kita klik dua. Saya maunya pendaftaran. Kita kecilkan dulu, terlalu besar. Kita ganti jenis fontnya. Misalkan Bitly sadar, ya. Tambahkan variasi hari dan tanggal, misalkan hari dan tanggal, misalkan Sabtu 7 November 2020, pukul 20.00 sampai 22.00 WITA. Nah, tinggal kita misalkan saya mau teknik blending lagi. Kalau teknik blending berarti ini harus kelihatan warnanya dia menjadi warna yang tidak cerah. Ini. Nah, supaya tulisannya kentara, ini kan tidak kentara. Teknik blending. Saya suka sekali pakai teknik blending. Bisa aja menggunakan inner shadow, banyak sekali fasilitasnya ini. Menggunakan paten, stroke dan sebagainya. Tadi ya variasi. Saya mau warna biru ya.
Oke. Mulai kelihatan Bapak Ibu. Kita tulis, berikan lambang free atau gratis. Flash. Dan logo. Oke. Kemudian meetingnya, meeting. Tadi itu di atas saja. Link meeting. Ini Bapak Ibu kelebihan, kita bisa menuliskan di semua tempat dimanapun di meetingnya, misalkan sadar dia satu, tambah dia logo MX bisa. Ini redaksi sini yang kita pilihkan dengan move tool, kita pindahkan ke oke. Contoh variasi, kita bisa berkreasi sendiri. Ini saya belum tuliskan hostnya ya. Pemateri bisa kita masukkan di sini. Host Samsir dari SMP ya, SMP Didik. Kita bisa ganti terserah warnanya. Misalkan saya mau ganti warna merah. Pundak bentar ya. Nah, sudah kelihatan playernya, sudah mulai warna dan sebagainya. Mungkin itu sementara Bu Dewi. Bu Dewi. Oke Pak Muklis ya. Ya. Kemudian seperti biasa kita save, kita tinggal klik file, kalau misalnya sudah jadi tinggal kita ganti di tuliskan tabnya, kita save. Seperti biasa kita ambil yang paling besar, yang supaya gambar pecah sebentar, kita maksimum dan kita oke. Nah, maka selesailah layarnya. Oke, saya kembalikan ke Ibu Dewi. Baik, terima kasih Pak Muklis. Alhamdulillah luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu semuanya, hari ini kita ada dua yang bisa kita pelajari, di antaranya bagaimana cara kita untuk membuat sertifikat dan bagaimana cara kita membuat flyer dengan menggunakan Adobe Photoshop seperti yang disampaikan oleh Pak Muklis. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa dituliskan ke kolom chat atau bisa langsung klik tanda angkat tangan ya. Silakan, sudah ada Pak Muklisnya, ada dari ya. Paling berarti selesai ya. Gimana Pak Muklis? Kalau tidak ada pertanyaan kita selesai saya ya. Ada Pak Muklis, ada nih, sudah ada yang angkat tangan Pak Muklis. Ada yang di chat, yang di awal-awal nih begitu Bapak mulai langsung ada yang masuk nih chatnya nih Pak. Ini dari Bunda Nelwati nih, Bunda Nelwati ini dari Kepri juga nih, Kepulauan Riau, dari Tanjung Pinang ya Bunda. Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir Bun. Beliau menanyakan Pak, adakah aplikasi yang bisa didapat langsung supaya beliau bisa langsung menggunakan? Aplikasinya saya sudah siapkan, cuma beberapa pertimbangan. Ini kan aplikasinya apa ya, kayak Microsoft Word, ada dia berbayar sebenarnya. Saya takutnya
kalau saya bagikan saya kena masalah. Ini pertimbangan saya. Gitu. Ya, sebenarnya Gitu. ada saya punya, saya sudah siapkan sebenarnya. Cuma ini karena ini adalah ya nanti kita deh. Jadi minta maaf mungkin karena beberapa pertimbangan. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan buka Google, ada rata-rata sebenarnya komputer-komputer ini laptop-laptop kita pada saat kita beli install ini kayak seakan-akan kayak banyak bawaan, kayak wajib juga. Biasanya yang toko komputer itu memasukkan program Adobe Photoshop karena kapasitasnya agak besar, lebih dari 1 giga, persis dengan ada yang agak kecil. Kalau yang versi terbaru yang ini yang CS6 itu 1 giga lebih. Jadi mohon maaf untuk ininya, saya bukan apanya, saya agak ragu-ragu membagikan. Tapi Bapak Ibu yang mau bisa ini ke toko install baru diinstal, banyak sekali sebenarnya. Oke. Begitu Bu Nel jawaban dari Pak Muklis, mudah-mudahan bisa membantu. Dan mungkin Bu Nel nanti kapan-kapan ya kalau kita ketemu ya Bu Nel, bisa kita langsung install di mana Pak Muklis, di toko install ya. Sudah tidak ada ya? Ada nih Bu Nelly, ada. Oke Pak, terima kasih katanya. Oke, baik Pak, berikutnya ini ada banyak juga chat yang masuk. Banyak teman-teman yang meminta record dari setelah kegiatan ini. Ya Bapak Ibu, nanti kita akan share ya record hasil dari pertemuan Sadar 154 ini. Berikutnya ada yang pengen bertanya langsung. Saya coba dulu Ibu Siti Sarah. Ibu Siti Sarah, sudah saya on-kan mikrofonnya. Silahkan Bunda Siti Sarah. Assalamualaikum. Bunda Siti Sarah. Oke, mungkin bundanya lagi ke belakang ya. Kita lanjut lagi ke Pak Lukman Hadi. Pak Lukman Hadi, saya sudah on-kan mikrofonnya. Silahkan. Assalamualaikum Pak Lukman. Halo. Ya, silakan Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dewi selaku host yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, dan terima kasih pula untuk pemaparan dari Pak Muklis ini Pak, dari IG Takalar ini ya. Alhamdulillah luar biasa beliau, masternya ini, master sertifikat Pak. Luar biasa. Luar biasa. Nah, saya ikut dari beberapa event itu, Masya Allah luar biasa Pak jenengan. Perlu banyak kata dan jenengan yang perlu saya ikuti Pak. Terima kasih pula kepada Pak Abdurrahman, Pak Riyadi semua. Assalamualaikum. Bapak perkenalkan nama saya Pak Lukman Pak ya. Seperti biasa ketemu di kesempatan ini. Sebenarnya ada 2 pertanyaan Pak Muklis. Silahkan Pak. Yang pengalaman yang pernah saya alami atau saya pernah laksanakan ini mengenai perbedaan dan pembuatan aplikasi Pak, antara yang di flyer itu kan ada, sebetulnya kan ada Corel Draw Pak ya, selain Photoshop. Ya, yang menjadi pertimbangan selama saya membuat flyer itu Pak, itu pasti pada saat penyimpanan itu pasti MB filenya. Mungkinkah bisa di convert ataupun dikurangi space-nya Pak? Apa file kapasitasnya? Kalau misalkan di convert ke KB apa bisa Pak ya? Misalkan dari 2 MB di convert ke dalam 948 KB itu apa bisa Pak ya? Mungkin ada tekniknya bisa. Ya, mungkin ada tekniknya sendiri. Kita begini Pak, misalkan ini kan agak besar kapasitasnya pada saat kita set. Ini ada pilihannya tadi itu mau yang progresif itu besar itu. Kalau kita pilih yang low juga ini
kecil juga. Misalkan kita memilih VNG atau bahkan kalau ada teknik, misalkan Bapak sudah capek-capek membuat di Adobe Photoshop, tiba-tiba nggak bisa di-save karena memori. Ya, pernah saya Pak itu Pak. Iya, memorinya kan kadang-kadang kalau saya pernah alami, laptop saya berkedip-kedip hitam, nggak bisa ter-save. Bahkan dia keluar sendiri karena caranya itu kita save dengan ada di situ pilihan web design. Jadi ya tipe web yang hanya kilobyte. Setelah itu kita pakai aplikasi convert saja secara online untuk mengkonvert ke JPEG. Bisa begitu Pak Jakali. Bisa dikecilkan ininya. Sama dengan Corel Draw. Jadi ini kayak saudara dengan Corel Draw. Atau nanti bisa dilihatkan caranya Pak. Penasaran saya. Oh ya, bisa. Ya. Terus yang kedua ini Pak, yang terakhir. Ini ya. pada saat pembuatan flyer Pak ya, itu kan kita sudah buat flyer, terus kita kunci dengan crop itu kita kunci, terus mau kita edit itu ternyata belum bisa Pak. Itu dari apanya Pak ya? Mungkin ada tekniknya Pak. Misalkan saya buat di flyer terus sudah, terus saya kunci di flyernya itu saya crop, setelah itu tiba-tiba ada huruf misalkan hadir Pak ya, ada tulisan hadir kurang A-nya, itu cara ngeditnya gimana Pak ya? Oh iya. Ya. Saya mau perlihatkan sebuah teknik ini. Yeah. Kelebihan dari Adobe Photoshop ini misalkan gini ya, ada peserta misalkan, tapi ini tidak boleh dilakukan karena mungkin ada yang protes komunitas lain. Misalkan nama Bapak salah di sertifikat. Kan biasa ada kemungkinan biasa salah di sertifikat, kemudian karena tidak punya kontak, ini kita bisa edit, bahkan kita bisa edit tanggalnya, bisa edit ininya. Saya bisa perlihatkan. coba. Terima kasih Pak Muklis. Iya, misalkan kita mau merekayasa sebuah sertifikat yang ada kesalahan, saya share lagi ya. Oke Pak, silakan. Matur nuwun Pak Muklis. Iya. Sama-sama Pak Lukman, semoga bermanfaat ilmunya Pak Muklis. Saya buka sertifikat. Sambil menunggu nih Pak Muklis nih, banyak juga teman-teman yang masuk ke private menyampaikan kepengen materinya Pak Muklis. Jadi teman-teman pengen juga membuat sertifikat. Ini Bapak Ibu, ini kejadian waktu IGI Kabupaten Takalar. Ini ada kesalahannya di mana Bapak Ibu, coba lihat kira-kira apa kesalahannya? Di tanggalnya Pak. Lalu protes. Pas itu kan yang protes, yang kebetulan itu. Wah, kenapa tanggalnya berbeda? Tapi saya tidak protes ya Pak. Hah? Saya tidak protes ya. Peserta yang baik Pak. Siapa yang mau ubah atau misalnya kita mau modifikasi kunci Bapak Ibu, ini terkunci ceritanya, tergembok, ini ada gemboknya, ini jadi ceritanya itu kita dengan cara rekayasanya kita ganti yang September ini kita bisa rekayasa dia, kita tutup sedikit. Iya, warnanya kita ganti yang mirip biru ya. Iya. Oke. Bisa juga kita ambil logo ini kembali supaya dia menutupi yang ininya. Tapi sebentar kita tulis dulu foldernya. Nggak apa-apa kita ini folder. Ini kan agak besar ya. Kita kecilkan dia. Warna tulisannya kita ini kelebihan dari Photoshop, kita memiliki warna sesuai dengan apa yang kita klik. Kayaknya saya pilihnya. Nah, ini sama. Ini sudah berubah. Jadi saya klik apapun mau warna biru, dia akan warna cocok. Jadi kelebihan dia bisa merekayasa. Kemudian kita kecilkan dia. Sudah masuk belum ya? 16 mungkin.
Nah, sekarang kita akan merekayasa supaya kelihatannya. Kita bikin lagi logo, kita buka kembali logo, kita flash, mana flash? Itu bawah Pak, bawah. Nah, kita logo IG. Nah, kita seperti ini, persis. Saya anggaplah ini. Kemudian kita kurangi kapasitasnya. Nah, ini keluarnya, oh nol, kenapa nol? Ini sudah mulai kelihatan, kita cocokkan dengan besarnya supaya pas sama. Ini bisa kita, ini sudah mulai, ini sudah kelihatan nih ya. Ini teknik rekayasa, jadi ini contohnya. Ini contohnya Bapak Ibu, caranya merekayasa. Jadi kan sudah berubah tanggalnya. Bahkan namanya ini misalkan kesalahan aplikasi ini, warna namanya dan sebagainya. Demikian Pak. J. Ibu Pak Dewi. Muklis. Iya Pak. Halo Pak Muklis. Pak Muklis. Iya ya, silakan sudah. Oke. Masih aktif ini. Ada pertanyaan lain? Baik. Alhamdulillah. Itu nggih, Pak. Tadi Pak siapa ya? Pak Lukman ya, Pak Lukman ya. J Bu. Saya pun Bagaimana Pak Lukman sudah ini ya? sudah clear Iya. ya Pak Lukman ya. Iya. Nah, jadi cara mengakalinya kan tadi dikasih warna yang sama Tapi dengan Pak Lukman jangan mengganti-ganti ya sertifikatnya orang. Enggak, kalau saya Karena ini kekurangan, apa namanya, bukan kekurangan ya. Kita memodifikasi sertifikatnya orang. Ini yang yang selanjutnya tadi Pak. makanya saya kadang-kadang kasih watermark tapi masih bisa tembus kalau menggunakan Photoshop. Kalau kita kasih bayangan, apalagi kalau yang tidak punya bayangan sama sekali, ini gampang sekali dimodifikasi. Oke. Oh, J. Tapi Pak Lukman jangan lakukannya. Enggak Pak, saya enggak pernah lah. Enggak penting maksudnya. Ya, untuk pribadi. Yang workshop itu rawan dimodifikasi. Makanya ada QR code sekarang. QR code saja bisa dimodifikasi, Pak. Oke, Ya, Pak. nuwun. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Kita lanjut lagi ya Pak Muklis ya. Ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman yang lainnya. Dari Bapak Ngadiono. Beliau menyampaikan bagaimana Pak caranya gambar di belakang foto kita itu ada lingkarannya. Bagaimana? Bagaimana caranya gambar di belakang kita ada bagaimana caranya gambar di belakang foto kita ada lingkarannya. Putus-putus ini. Oh iya Kak. Oke, dari Pak Ngadiono Pak, dari Bapak Ngadionya, Pak Ngadiono beliau menanyakan bagaimana caranya gambar di belakang foto kita ada lingkarannya. Bisa diterima Pak? Halo? Halo Pak Muklis. Putus-putus, nggak kelihatan. Bagaimana cara menambahkan Saya kehilangan sinyal. Gambar di belakang foto kita. gambar di belakang foto kita? Gambar. Oh, misalkan kayak ucapan selamat ya, begitu ya? Kalau saya tangkap nih dari Pak Ngadiono tuh kepengen di belakang foto beliau ada lingkarannya gitu Pak. Oh iya ya, bisa. Di belakang Atau mungkin foto kita. Ya. Kita praktek. Iya Pak, silakan kita masuk lagi. Foto teteh. Yang mana satu ada simpan nggak tuh Pak Muklis? Foto teteh. Sedikit.
Oh banyak dia foto saya. Misalkan Pak Ibu, kalau tidak salah gini maksudnya, kita bikin ellipse tool. Oke. Kita berikan dia putih saja dengan Jangan cara peot, jangan peot, jangan. Bulat supaya ya. ada bayangan kita efek duplikat layar. Jadi sudah dua duplikat layar ini kita berikan warna apa ya? Ungu. Mana ungu? Nah, tuh bagus tuh. Ya. Nah, Kita berikan putihnya, kemudian ini yang ungu ini kita bisa kelihatan. Ya kayak bayangan. Nah ini ya. Oke. Baru kita masukkan foto kita. foto teteh bukan foto kita, foto teteh. Aduh, kenapa di save? File, flash. Mana ya? Ada tadi. Oh, materi ya. Oh ini. Udah dipindah teh, nggak disimpan di situ. Tuh kan. Ya, ini kan ceritanya tertutup ini supaya di masuk kita naikkan dia. Kan? Bisa nggak dikurusin dikit itu foto? Itu udah kurus. Turunin 10 kilo gitu. Kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa menggunakan sebuah apa namanya? Bisa menggunakan yang dihapus di sini adalah layar aktif. Jadi kita separatkan dulu teknik menghapusnya. Bisa juga menggunakan Max dia masuk, tapi saya pakai yang cara lain. Kita menghapus. Saya mau hapus adalah fotonya. Jadi kalau saya pilih yang terhapus ini, saya mau hapus fotonya. Kita klik kanan foto, baru kita erasure. Ada di sebelah ini erasure. Kita hapus. Balikan. Harus pelan-pelannya. Ya tidak terhapus yang ini yang lingkaran karena yang kita aktifkan adalah layar dari nggak konsen menghapus. Ini contoh kayak gini ya. Iya. Pak Ngadiono, iya. Bagaimana caranya gambar di belakang foto kita ada lingkarannya, begitu Pak? Ya, begitu Pak Ngadiono. Mungkin Pak Ngadiono begitu ya? Oke. Begitu ya Pak Ngadiono ya? Sudah Nggak bisa terjawab? Ya. Pak Muklis. Terusin bisa dikerusin jadi. Sudah terjawab kata Pak Ngadiono dari Lasem, Jawa Tengah. Ya. Terima kasih Pak. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Pak. Bagaimana cara meningkatkan dari Bapak Harjanto? Bagaimana cara meningkatkan kualitas gambar agar tidak pecah pada saat diperbesar? Bagaimana cara meningkatkan kualitas gambar agar tidak pecah pada saat diperbesar? Maksudnya gimana ya? Bagaimana cara? Supaya nggak pecah Pak. Pas di zoom gambarnya itu pas. Oh ini tidak pecah. Kalau ini udah kita perbesar dia tidak pecah. Kelebihan Photoshop ini kita perbesar dia tidak pecah. Kalau yang lain kan dia pecah ini. Dia diperbesar pun dia tidak pecah. Makin dekat ya Teh? Iya, dia tidak pecah. Dia tidak kelihatan pecah. Oke, yang lain kan dia pecah. Ini kayak kabur-kabur apa semua. Kalau di Photoshop enggak. Oke. Jadi begitu Pak. Kita perbesar perkecil enggak ini. Jadi kalau di Photoshop tidak ngefek ya, diperbesar. Ini gambarnya utuh. Karena biasanya kalau di line kan dia tidak, dia pecah gambarnya. Ini mungkin agak kabur. Ini kan saya perbesar ini. Coba lihat perbedaannya. Dia kecil, ya, ini kan tetap kecil. sama, tidak ada perubahan. Tidak sama. Mau perbesar ini.
Iya, Itu oke. perbedaan sama sekali. Terima kasih Pak. Lanjut Habis lagi ya? banyak. Lanjut lagi. Tadi sudah ya kita pertanyaan di chat. Kita lihat yang angkat mau ingin bertanya langsung. Pak Anhar. Siapa? Oke, kami persilakan Pak Anhar. Pak Iya, Pak. Anhar Rija. Jangan sudah, Pak. Sudah ya, saya on kan Pak. Silakan Pak Anhar. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, terima Ya, kasih. silakan. Senang bisa masuk di event Alhamdulillah. podcast malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muklis. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini saya jauh dari ujung barat Indonesia nih. Dari Aceh ya? Iya betul Pak Muklis. Saya biasanya kan Pak Muklis biasa pakai Photoshop, dulu pernah CS4, sekarang beralih ke CS6. Oke. Saya sering sih ngedit foto karena dulu memang suka hobi fotografer, jadi sering-sering ngedit foto kan. Cuman untuk membuat flyer yang masih canggung atau belum bisa lancar seperti yang diperlihatkan tadi. Tapi saya ingin bertanya Pak Muklis, ini yang paling penting, bagaimana cara kita menghapus background dengan cara cepat, Pak? Biasanya saya cuma pakai tool lasso tool itu biasa saya pakai. Nggak kedengaran ya terakhir, bagaimana ya? Bagaimana cara menghapus background dengan Oh, cara iya. cepat? Cara cepat. Ya, Pak. Biasa saya pakainya lasso, Pak. Kalau saya pakai aplikasi Laju, Pak. Karena kalau di sini kan bisa aja menggunakan, ada di sini Ya. menggunakan ini Pulpen dan sebagainya. Tapi kalau mau pakai aplikasi luar saja. Saya biasanya kalau mau praktis saya buka di Removie. Oh gitu. Pakai Removie yang aplikasi. Iya. Oh. Iya, karena kan supaya juga di sini tapi agak-agak ini. Ya. Jadi kita kan jadi praktis. Kecuali kalau gambarnya banyak, dan kan biasanya kalau kelemahan dari aplikasi remove background itu dia agak kurang mengenali kalau mirip-mirip warnanya. Betul. Mirip, ya. Dia saya menggunakan toolpen atau menggunakan magnetic lasso tool. Oh ya. Berarti mungkin ada cara cepat yang cepat lah, nggak ada Pak? Kenapa? Yang bisa sekali jalan gitu cepat. Tool di sini nih, saya belum tahu cara aja. Gimana tidak saya dengar, Pak? Kecil suaranya Pak ya. Enggak, seperti jaringannya Pak Muklis mungkin ya. Jaringan saya bermasalah. Okay. Jadi intinya Pak ini agak ini. Saya bisa tapi agak lama ini kalau kita ini. Tapi Ya, intinya karena kan agak webinar, nggak bisa, agak lama waktunya. Ya. Intinya Bapak Ibu, kalau misalkan masih perbedaan antara background dengan gambar kita agak jelas, kita lebih baik pakai aplikasi luar saja yang online, kecuali Bapak Ibu latarnya agak mirip dengan, kan biasanya kita foto agak warna kulit kita mirip dengan tembok misalkan, ini yang agak susah itu. Iya. Atau di atas mobil ada barang-barang itu. Itu bisa ini tapi agak lama mungkin. Oke. Ya, bisa kita beberapa pakai pulpen, bisa pakai ini banyak. Iya, gitu saja, Pak. Oke, makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Anhar Rija dari Aceh ya. Masih ada lagi dari berikutnya ya. Saya coba ke Ibu Evi Fitriani. Silakan Bu Evi Fitriani. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum Bu Evi. Assalamualaikum. Oke. Mohon izin, Habis ya? Bu Dewi mohon izin. Iya. Halo, saya Pak Iya. Bahar. Oke, Pak Bahar ya, silakan Pak Bahar. Gini, ini apa tadi itu ada pertanyaan itu kok dibesarkan image-nya itu nggak pecah, itu sebetulnya gini ya. Ini nambah referensi buat kita, barangkali bisa kita
Oh iya, Oke, sama-sama terima kasih Pak Bahar ya. bisa ya, untuk apa Pak Bahar yang bantu? apa namanya, di desain ini kan sebetulnya secara garis besarnya grafis itu terbagi dua. Ada yang grafis berbasis vektor, ada yang grafis berbasis bitmap. Outputnya pun berbeda. Jadi kalau tadi perbesaran yang ditanyakan oleh salah satu peserta kita adalah mengapa tidak pecah ya Pecah. saat dibesarkan sebetulnya itu tergantung dari resolusinya. Nah, kalau gambar Teh Umi tadi yang didemokan itu sebetulnya ya karena perbesarannya mungkin baru 2-3 kali. Coba dinaikkan itu sampai 6.000 kali, pasti pecah. Jadi sebetulnya kenapa pecah? Karena memang dia grafisnya berbasis bitmap. Nah, produk-produk yang dikeluarkan oleh Photoshop itu outputnya rata-rata outputnya itu berbasis bitmap. Nah, kalau dia compare dengan yang lain, baik itu Inkscape atau Corel Draw, itu memang dia outputnya adalah berupa grafis berbasis vektor dan itu nggak akan pecah. Kalau kita lihat perbandingannya, kalau dibuka di aplikasi yang Corel Draw atau yang sejenisnya, semua aplikasi yang outputnya itu berupa vektor, maka itu tidak akan pecah itu. Ya, jadi di demo tadi barangkali karena perbesarannya baru 2-3 kali. Coba kalau 5.000 kali perbesaran pasti pecah. Karena memang dia grafisnya bitmap gitu. Ini tambahan ya, tambahan saja bukan mohon maaf tidak maksud menggurui karena Tidak, justru saya ini baru belajar Pak. Mantap, terima kasih. karena teorinya seperti itu ya. Pak Bahar menanti gimana pertanyaan? Ya, teorinya seperti itu yang pernah saya baca ya, karena Siap. apa namanya, saya tadi melihat, oh ya, memang betul bahwa ini foto Teh Umi memang kalau diperbesar itu nggak akan pecah, tapi kalau diperbesar ribuan kali pasti pecah, karena memang ini grafisnya bitmap gitu. Nah, tapi kalau buat gambarnya di Corel, ya bisa kita coba. Kalau kita perbesar sampai ribuan kali dia nggak akan pecah itu. Nah, mungkin di situ agak sedikit tadi soalnya menyalahi teori dikit gitu. Tapi dari demo sudah bagus, saya kira karya-karya Bapak itu luar biasa. Saya juga tadi lihat-lihat, oh ya ini caranya seperti ini. Nah, kemudian yang tadi Pak dari siapa, dari Aceh tadi ya, dengan Pak Anhar. saya kira Pak keren Anhar. tuh beliau kalau sudah sampai ngedit-ngedit Pakai foto. CS6. Nah, itu keren tuh. Kemudian ini trik-triknya saya juga senang nih dengan trik-trik yang ditampilkan Pak Muklis malam ini, luar biasa sebenarnya. Tadi di apa sertifikat tadi ya? Iya. Itu, Yang bulan ya Pak ya. Ya, itu Salah bulan itu, tadi. Ya. Tapi suara saya terdengar ya, kok saya tidak mendengar apa-apa ya? Putus-putus. Ada, dengar Pak, jelas Ya, suara Pak Muklis. Suara Bapak jelas di sini. Jadi desain sertifikatnya keren tuh. Saya lihat, wah luar biasa ini memang Igi dari karya Igi Takalar nih luar biasa. Saya salut ini dengan karyanya seperti. Alhamdulillah. Mohon maaf turut ikut komen ini sekedar mengingatkan karena ini adalah kegiatan kita. Siap. Saya Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama Pak Bahar, Masya Allah luar biasa. Kita sama-sama. Sudah habis Bu Dewi? Ya. Masih banyak. Teh Umi bagaimana lanjut? Masih banyak nih. Ya, sudah habis. Ya, kita habiskan dulu ya. Masih ada lagi nih Pak. Dari Bapak Agus Salim, saya hidupkan mikrofonnya. Silakan Pak Agus Salim. Silakan Pak Gus, tapi jangan susah-susah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Monggo silakan Pak. Terima kasih Bu. Ini mau menyambung Pak Muklis saja ini. Saya setuju kali dengan pertanyaan dua orang teman saya tadi, termasuk dan juga tentang masalah gambar apabila dibesarkan makin lama mungkin makin besar dan mungkin akan pecah. Tapi yang saya ingin pertanyakan di sini adalah tentang berkode di situ.
Nah, jadi kita bisa nggak membuat berkode, contoh sekarang adalah tanggal 28 Oktober, yaitu Sumpah Pemuda. Kebetulan kita juga membuat acara seperti ini dan kita akan membuat sertifikat. Nah, cara untuk mengatur berkodenya itu supaya berkode itu apabila dibuka oleh teman-teman kita juga berjudulkan apa yang kita buat hari ini. Itu yang satu. Yang kedua, tolong Pak, hasil acara kita hari ini, kalau bisa Pak, bisa diaplikasikan kembali atau dipublikasikan kembali. Kebetulan mungkin ada teman-teman, mungkin juga saya, tidak mengikuti dari pertama tadi mungkin. Nah, jadi bisa kami ulang kembali dan kami lihat kembali sehingga kita bisa pelajari sama-sama. Terima kasih Pak. Bagaimana maksudnya? Saya kurang ini, Bu Dewi, bagaimana? Coba diulang. Intinya bagaimana? Yang kedua dulu ya, beliau meminta Iya. recordnya. Kalau recordnya insya Allah kita selalu share Pak di semua grup Iya, itu. iya. Bu Umi selalu share ya Iya, iya, iya. record-recordnya. Terus Oke. yang pertama tadi apa ya Pak ya? Saya agak lupa tadi apa. Tadi Mas ya? Iya, barcode Bu Oh Dewi. iya barcode-nya ya. Benar. Barcode. Ya, Judul kegiatan. Iya, contoh kita kan buat sertifikat, contoh hari Oh, ini bikin kita- barcode. Ya, kan gitu Pak. Bagaimana Pak? Maksudnya cara membuat barcode? Iya, barcode. Oh, itu materi lain Pak. Ini agak karena kalau di barcode kan dua jenis. Ada barcode yang di barcode adalah daftar kehadiran. Iya. Ada juga yang di barcode adalah barcode-nya berbeda setiap peserta. Ini kalau yang barcode untuk sebuah peserta kan pakai AutoCAD, ini agak panjang pembahasannya. Karena dia pakai kode API, istilahnya API code. Nggak bisa sekarang dibahas Pak, agak panjang. Karena lain materinya itu. Oh gitu Pak ya. Jadi oke lah Pak, kalau memang itu masalah barcode kan memang sering dipertanyakan oleh kawan-kawan. Nah yang kedua masalah aplikasi ini tadi Pak. Aplikasinya ini kita dapatkan atau kita peroleh itu dari mana Pak? Putus-putus. Halo Pak. Agak saya putus-putus ya. Ada yang pulang ya. Mungkin Bisa Bu Dewi menjelaskan. Dengarannya. Pak Agus bertanya, aplikasinya bisa didapat di mana? Aplikasinya cuma dengan pembicaraan dengan teman-teman ini agak berisiko kalau dibagikan. Sebenarnya sudah siapkan linknya, tapi ini kan apa ya? Kayak Google ada. Kalau cari di Google ada Pak, silakan di ini. di Google ada. Di Google ada Bu ya? Ada. Kita tulis saja situ download ada Photoshop. Sudah bisa dengan kode-kodenya. Karena kan di Google itu segalanya ada Pak. Kalau saya sendiri agak ini membagikan karena agak apa mungkin memang suara putus-putus ini kebetulan saya juga dari Aceh nih Pak. Iya mungkin Pak karena oh iya. cuaca jadi putus-putus. Ya ini kebetulan saya dari Aceh Timur nih Bu. Iya terima kasih Bapak. Jadi aplikasinya Bapak Ibu cari di Google Pak Bahar ya mungkin begitu ya Pak Bahar ya aplikasinya ya Pak Bahar. Halo. Ya mungkin Pak Bahar bisa bantu. Pak Bahar. Pak Bahar. Teh Umi, ya halo. Ini ada yang tanya aplikasinya gimana nih? Oh ya, ya saya Teman-teman bantu. pada Saya bantu apanya ini? aplikasinya. Saya bantu apa? Dijawab bagaimana cara dapat aplikasinya? Karena Pak Muklis kan Berbayar. Oh, berbayar. ya ya. kalau saya nggak berani bagikan, mungkin Pak Bar petunjuk gimana? Banyak teman-teman Aplikasi ini memang berbayar. Ini kalaupun ada yang dapat crackingnya juga saya tidak sarankan untuk dibagi gitu. Ya karena kita melanggar hak cipta itu. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada yang dapat hasil tanda kutip hasil memulung ya monggo. Tapi kalau mau dibagi mohon maaf ya, ini tidak bisa dibagi. Gitu. Jadi Nggak panitia bisa dibagi. sadar IG melarang teman-teman membagikan yang krek-krekan. Benar. Tapi Ya, kalau Bapak ya. Ibu hasil mencarinya sendiri ya monggo Oh, saja. silakan. Oke. Ya. Ya.
Oke, baik begitu ya, Bapak. Kita lanjutkan lagi, masih ada Pak Saleh. Dimatikan Oke, dulu. terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Ya, Pak Agus. sama-sama Pak Agus dari Aceh Timur. Salam buat teman-teman di Aceh Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi Yuk, mari, Bu. wabarakatuh. Ya, lanjut Terima kasih lagi. banyak. Ya, Dimatikan dulu mic-nya, Dek. masih ada. Pak Agus mic-nya. Oke, ya, masih ada Pak Saleh. Pak Saleh, assalamualaikum, selamat malam. Asal dari Ambon ini. Iya, Pak betul. Saleh. Rajin Eh, banget. Terima kasih, Bu. ya, silakan Pak Saleh. Ya, Ibu, ini yang ingin saya tanyakan di sini, Pak. Oh iya, dari Ambon. Untuk yang layar, Pak. Yang layar itu, Pak, apakah kita bisa memberi nama, Pak? Supaya jangan kita bingung, Pak. Untuk layar misalnya layar 1 dan 2 itu, Pak. Kalau semakin banyak kan, kalau tidak nama kan, ini kita bisa bingung, Pak. Kira-kira bisa diberi nama atau tidak, Pak? Lalu yang kedua, Pak, ini bagaimana tipsnya, Pak, supaya kita bisa cepat main Photoshop, Pak? Kira-kira kita belajar langkahnya yang ini mulai awalnya dari mana dulu, Pak? Bisa ya, Pak? Terima kasih. Ya, Bisa diulang, Bu? Saya tidak menyimak. iya. Apa ya? Bagaimana supaya lancar untuk bermain di Photoshop? Bagaimana triknya? Trik apanya? Supaya lancar, Pak. Lancar di Photoshop. Dan untuk layar lagi, Ibu. Layar, Untuk layar ini, ya, layar 1 dan 2 tadi ya, Pak ya? untuk nama layar, Oh, iya. Pak. Kalau kita kasih nama supaya jangan bingung, Pak. Kalau Bisa, layarnya bisa. Caranya Pak Saleh, beri nama kita klik 2 kali saja ini. Saleh. Aduh. Ini ya, harus pakai ini. Jadi kita klik 2 kali di sini, baru kita berikan misalkan kode Namanya. ya, misalkan kotak 1, supaya tidak bingung. Kita berikan nama-nama itu. Ya. Kita klik 2 kali ini. Oke. Kemudian kita cuma ini kan. Ya, misalkan ini adalah kotak apa namanya? Kotak 2 gitu ya. Ya, kita berikan nama supaya tidak bingung. Karena biasa memang kalau sudah apalagi kalau kita yang sampai 30 layar, kita bingung yang mana ini, yang foto. Seperti ini kan foto kan sudah ada namanya. Kita berikan penamaan, jadi kita klik saja baru kita ganti namanya. Begitu Pak Saleh. Pertanyaan itu bagaimana? Iya, Pak. Terus satu lagi, Pak, bagaimana triknya supaya lancar untuk menggunakan Photoshop? Bapak Ibu, ini kan seperti aplikasi manual ya. Jadi kayak kita harus membiasakan membuat. Jadi kita harus berusaha membiasakan diri desain-desain sendiri dengan mencoba-coba dengan, jadi ceritanya kita ini kayak seni ya, kayak seni kita yang membuat sebuah desain. Oh, ini kira-kira bentuknya segitiga cantik ya kalau saya begini. Jadi dengan cara itu, kalau saya biasanya mengamati dulu player yang ada di Google. Saya biasa mengamati, oh ini dia pakai ini bundal atau apa. Jadi kita belajar dulu dengan mengamati playernya orang, player itu. Setelah itu kita mencoba mendesain sendiri di Adobe Photoshop. Sendiri kita bisa ganti ininya. Oh, ini yang punya orang ini kotak. Oh, saya mau ganti dengan bundar. Jadi pasal itu karena kebiasaan saja, membiasakan ini. Membiasakan. Kayak saya di Gita Color kan tiap minggu saya ganti model sertifikat yang playernya. Jadi saya tiap minggu itu membiasakan diri membuat satu player dan satu sertifikat. Jadi setiap edisi berbeda. Saya suka dengan berwarna-warni. Saya suka warna merah. Saya suka kadang-kadang minggu depan saya berikan warna merah sertifikat, minggu depan warna biru. Sesuai dengan apa ya istilahnya dari dalam perasaan kita, jiwa kita gimana. Iya. Itu masalahnya. Jadi semakin ya, jadi kita membiasakan. Saya awalnya sangat bingung membuat itu. Wah, gimana ini? Oh, ternyata kita karena kebiasaan ini membuat ini bisa. Jadi kita belajar dulu dengan mengamati player-player yang ada Pak Saleh. Setelah itu kita berimprovisasi sendiri. Oke, begitu Pak Saleh. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu.
Iya. Jadi kuncinya pasalnya mencoba dulu membuat ini, menginstal aplikasinya, menginstal aplikasi kemudian mencoba sendiri, membuat lingkaran, membuat ini. Bahkan ada Photoshop ini bisa dibuat menjadi media pembelajaran pasalnya. Misalkan pasalnya mau buat mata pelajaran apa pasalnya? Kalau saya di SD, Pak. Di SD kan bisa kita membuat gambar-gambar pasalnya dengan ini, menggambar. Jadi kita bisa membuat grafik atau membuat apa ya istilahnya alur misalkan IPA itu ada misalkan dari kepompong menjadi ini bisa menggunakan ini kepompong menjadi pokoknya metamorfosis peristiwa metamorfosis, kemudian batuan di PCI PS bisa dibuat dengan menggunakan Adobe Photoshop. Jadi kita bisa membuat menjadi media pembelajaran juga Adobe Photoshop ini. Kemudian ada fotonya pasal di bawah sebagai hak cipta pasal bahwa pasal yang membuat media itu. Begitu Pak Saleh? Iya. Iya. Oke. Semangat ya Pak ya. Kita sama-sama belajar ya Pak ya. Bertahap belajarnya. Lanjut lagi ada maaf Pak Saleh, saya lanjutkan lagi. Ini yang terakhir sepertinya Pak Muklis. Oh ya, seperti terakhir ya. Langsung ya, kami persilahkan untuk Pak Yedis. Saya on kan, silakan Pak Yedis. Pak Yedis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Siapa nama tadi yang Pak Muklis. Yang saya ingin tanyakan Pak, kalau saya seleksi foto itu menggunakan Matic Tool itu kayak apa caranya itu menggeser-geserkan itu seleksinya itu? Biasanya kalau tidak pas apa itu nama orangnya itu tidak pas di orangnya itu, biasa kan ada titik-titik air itu, kita mau geser-geser kayak apa itu? Pak Ulis? Bisa diterima Pak Muklis? Saya kurang terputus-putus ya, kurang jelas. Jaringan saya agak bermasalah ini. Ya silakan Pak Yedis, bagaimana cara apa tadi titik-titik tadi? Bagaimana cara? Biasanya kalau kita gunakan seleksi magnet tool itu, magnetik ya. Ya, magnetic tool itu biasanya kan kalau sudah ada titik-titiknya itu yang berjalan itu biasa nggak pas orangnya. Nah, biasanya kita mau geser-geser itu kayak apa itu Pak caranya? Halo Pak Mulis. Terakhirnya gimana Pak? Maksudnya kurang jelas. Magnetic yang saya tangkap magnetic tools-nya ini kenapa Pak? Tidak pas ya? Biasanya itu kan kalau sudah kita seleksi gambarnya itu Pak, betul. Ya kan ada yang tidak masuk. Tiba-tiba terklik yang lainnya. Ya, biasa telinganya tertutup, misalnya kita mau geser-geser supaya telinganya itu masuk. Kayak apa itu Pak caranya? Ya ini memang kekurangan dari magnetik ini, tools ini memang kayak mana ya? Membutuhkan ketelitian. Jadi ceritanya bagusnya kita perbesar dulu gambarnya, kita crop dulu bagian terdekatnya, baru kita ini. Karena kekurangannya itu kalau misalkan ada yang tidak masuk, ini harus di magnetik dulu. Tidak bisa misalkan ditarik ada pointernya menggunakan di toolpen itu bisa kita ini tapi pelan-pelan juga. Ya, bisa didemokan kah Pak? Kenapa? Bisa didemokan kah? Oh ya, coba. Kuncinya ketelatenan ya Pak Muklis ya. Iya. Memang harus rapi. Rapi ininya. Ada ya gambarnya? Saya cari. Ya, ada gambar orang itu. Ini ya. Mungkin yang jerawat itu Pak. Untung fotonya Teh Umi tadi tidak ada jerawatnya ya. Kita bisa menggunakan teknik tool pen tool. Kita perbesar dulu. Oke. Kelihatan ya?
Ya, kelihatan tuh. Kita pakai teknik tool. Ini ada di bawah Pak, pen tool. Kelihatan ya, kita pen. Ya, kelihatan. Dek, untung bukan aku, Dek. Iya, itulah Aduh. makanya udah lewat. Oh sorry, salah. Maafin. Ini membutuhkan kalau kita menggunakan mouse yang ini agak ini mouse saya agak ini bisa terklik sendiri. Ini ya. Ini berarti kalau lagi bikin begini harus konsentrasi tingkat tinggi. Iya, harus konsentrasi tingkat tinggi. Nggak boleh diganggu-ganggu, nggak boleh. Jadi maksudnya pertanyaan Pak ini tadi, kalau misalkan kita pakai magnetic tool toh, misalkan tadi, ini membutuhkan betul-betul ketelitian. Kadang-kadang matanya kepotong gitu Pak mungkin, atau hidungnya yang hilang. ini kan kadang-kadang terklik ini maksudnya Pak toh, kadang-kadang tidak masuk. Ini karena mouse-nya ini agak ini. Jadi kita memang apa ya? Kita mau ambil wajahnya saja. Jangan ambilnya. Ambil nanti kita hilangkan anunya, jarinya bisa. Jerawatnya bisa. Nanti jadi tidak apa-apa, kita ini agak jelek dulu, nanti kita perbaiki di saat di dalam. Jadi memang dia membutuhkan ini, membutuhkan tindakan. Aduh. Intinya apa ini memang membutuhkan membutuhkan ketelitian ini. Jadi kita perbesar gambarnya, kita hati-hati ini kita potong, baru kita move dia. Jadi saya Pak, karena saya ini agak aneh nih, mouse saya terklik sendiri. Intinya begitu Pak. Jadi kalau ada kesan kita memang harus diperbesar gambarnya, baru kita ya. Kalau yang begini kan bisa remove saja, remove pakai background. Tapi yang bermasalah itu kalau antara ini dengan latarnya ini mirip. Misalkan kan biasa ini coklat, ini kalau saya ganti latarnya ini coklat, ini yang agak biasa di magnetic laser tool. Begitu Pak. Jadi saya kurang bisa mendemokan karena mouse saya agak melengket. Kalau pakai manual pakai ini susah. Begitu Pak. Oh iya Pak. Maaf, mouse saya agak melengket ini ya. Tapi intinya kita ini di magnetic toolsnya ini kita ini sesuai dengan apa yang kita gambar. Bisa aja sebenarnya pakai pen tool, cuma mouse saya ini agak ini. Kita pen tool dulu, baru kita pilih editnya itu menggunakan answer point tool ini. Jadi kita tarik itu yang tadi ini. Kalau misalkan ada ini kita bisa tarik ini. Seperti tarikan ini kita bisa tarik dia supaya dia mengikuti. Dia menggunakan, jadi pertama kita pen tool dulu seluruh badannya ini. Setelah di pen tool, kan dia kalau pen tool kan lurus dia. Ini mungkin dia ke sini. Setelah itu kita tarik menggunakan teknik point tool. Kita tarik sampainya dia mengikuti, jadi kita tarik masuk. Kita klik poinnya di sana. Cuma ini saya nggak bermasalah. Jadi kita bisa menggunakan teknik pen tool, Pak. Pen tool memilihnya adalah memilih answer point tool namanya. Mengedit poin-poinnya di mana. Misalkan ada yang kita edit dengan answer point tool, kita kembalikan telinganya keluar. Begitu Pak. Cuma ya, Pak. Ini terima kasih Pak Mulis. Kurang ini ya. Oke, Betri. Oke. Sudah ya? Ya. Itu ada. Ya. Saya share di cerdas itu aplikasi Adobe Photoshop. Oh, baik, terima kasih Pak.
Iya itu ada aplikasi Sesar itu. Ya, terima kasih ya Bapak ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak Yedis. Lanjut, Dek. Oke. Tadinya sih yang terakhir Pak Yedis teh, tapi ada Habis ya? susulan lagi nih Pak Faisal. Masih ada susulan Pak Faisal. Yang ospek diperpanjang. Oke. Kami masih Lagi ya, 5 menit lagi. silakan Pak Faisal ya. Pak Faisal, silakan Pak Faisal Faiz. Silakan Pak Faisal Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya. Silakan Pak. Ya, Waalaikumsalam. Kecil sekali audionya Pak Faisal. Jadi gini Bu, saya sebenarnya ingin bertanya, Oke. apakah pelatihan ini berkelanjutan atau baru malam ini dimulai Bu? Oke. Gimana Teh Umi, langsung dijawab sama Teh Umi ya? Baik. Beliau selaku Ini ya. hanya pengenalan tentang pembuatan flyer menggunakan Adobe, Pak. Tapi kalau memang nanti teman-teman berminat, mungkin kita bisa mengadakan workshop 32 jam. Tapi nanti lihat animonya ya, Pak ya. Sebenarnya saya Nggak kedengeran suaranya. seandainya ini pelatihan, kenapa tidak dibuatkan grup gitu kan? Oh, belum Pak, belum. Kita belum ke arah sana. Ini baru pengenalan. Jadi Begitu Bu. selama ini IG Takalar kan melakukan webinar dan workshop itu flyer-flyernya ternyata pakai Adobe. Makanya saya culik nih yang punya IG Takalar ke Sadar IG. Tapi kalau nanti teman-teman memang berminat, mungkin kita bisa bicarakan untuk pelatihan 32 jam. Begitu Pak. Begitu Pak Faisal. Oh, hilang. Iya. Lanjut deh. Ya, oke. Masih ada Ibu Bu Sri Handayati. Silakan Bu Sri Handayati. Setelah ini kita close ya. Ya, Bu Sri Handayati. Nggak bisa Teh. Ya, Oke. cuman aja dari Pak Muklis. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita closing, berharap Pak Muklis menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita malam hari ini. Silakan Pak Muklis. Waduh, udah kabur dia, Dek. Pak Muklis. Oh, halo. Ya, terputus kah Pak Muklis? Kedengaran suara saya? Iya, jelas. Jelas Pak Muklis. Apa ya? Ada pertanyaan Pak? Pertanyaan sudah. Habis. Oh, closing. Oh ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian. Bahwa Adobe Photoshop ini adalah salah satu pilihan, salah satu choice istilahnya pilihan untuk pembuatan flyer, pembuatan sertifikat, bahkan bisa diarahkan kepada pembuatan media pembelajaran yang menarik, gambar-gambar desain, membuat brosur bisa, brosur PPDB dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal membiasakan diri mencoba sendiri menggunakan aplikasi ini, berimprovisasi. Bapak Ibu, saya sarankan dalam pembuatan flyer ini hatinya harus dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, karena pada saat Bapak Ibu mengerjakan desain ini dalam keadaan yang tidak tenang, kadang-kadang tidak bisa tidak maksimal. Iya, tidak maksimal, apalagi kalau misalkan lagi marah-marah bisa-bisa tidak ini. Jadi Bapak Ibu, ini adalah aplikasi yang membutuhkan memang kreativitas seni, kreativitas kita sebagai, karena setiap manusia kan pasti ada jiwa seninya, jiwa seni untuk ada yang misalkan pada saat membuat flyer suka berwarna merah, berwarna-warni, ada yang hanya warna hitam dan putih. Disinilah Bapak Ibu di Adobe Photoshop untuk berkreasi. Beda dengan aplikasi-aplikasi online yang sudah disediakan template-template, kita hanya menuliskan nama dan sebagainya. Jadi intinya Bapak Ibu harus membiasakan, ini kata-kata membiasakan, coba sendiri, melihat template-template yang ada di internet, di Google, kemudian kita bisa mencoba sendiri, berimprovisasi. Demikian Bu Dewi.
Baik. Terima kasih sekali Pak Muklis atas waktunya malam hari ini, atas sharingnya malam hari ini. Kami doakan semuanya mudah-mudahan Pak Muklis semakin sukses, ilmunya berkah barokah untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Begitu juga dengan semua peserta yang hadir. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Begitu juga ucapan terima kasih kepada semua panitia Sadar IGI yang sudah sama-sama memperlancar kegiatan kita pada malam hari ini. Karena tadi kita buka dengan pantun, maka kita tutup dengan pantun juga. Saya suka memasak nasi, padi tumbuh di tengah sawah. Kita tutup acara ini dengan mengucap Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi di tayangan Sadar IGI 155. Mohon maaf atas khilaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatillahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Matikan dulu. Baik. Terima kasih Pak Izin Muklis. pamit ya. Iya, Terima Bunda. kasih. Terima Terima kasih. kasih.